Kerom hebat. Amin. Amin. Bagus sekali ya. Kita tahu takut akan Allah itu salah satu dari ketujuh karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu Roh Bapa, Roh Putra. Roh Kudus itu penolong sejati. Roh Kudus itu roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu membuat kita jadi baru. Mari kita lihat sedikit satu dua teologi. Siapa Roh Kudus? Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan, ketika Allah menciptakan manusia dari tanah, debu tanah, membentuk manusia itu, lalu manusia itu tidak menarik. Lalu apa yang membuat manusia itu hidup, membuat manusia itu menarik? Allah mengembusi manusia itu dengan Roh Kudus. Sehingga manusia itu menjadi hidup, menjadi bersaudara, menjadi menarik, dan setia, takut kepada Tuhan Allah. Jadi kalau orang tidak takut kepada Tuhan, itu menyalahi kodrat dia sebagai pencipta yang mulia, tercipta, ciptaan mulia. Ini gagasan yang perlu kita syukuri. Dalam Yeskiel pasal 37 ayat 14 juga firman Tuhan di situ melukiskan kepada kita. Israel itu, bangsa Israel ibaratnya seperti tulang. Tulang itu kan tidak menarik kan? Menarik atau tidak? Tapi kecuali tulang babi ya. Nah, sup babi, tulang sapi, sup sapi. Jadi tidak menarik. Apa yang membuat bangsa Israel jadi menarik? Karena ketika mereka tidak menarik, lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, kita tahu Musa kan orang hebat. Katakanlah kepada bangsa Israel, setialah kepada Yahweh, setialah kepada aku, setialah kepada pencipta, kepada Allah, maka kamu akan memperoleh kehidupan. Lalu melalui Musa sang nabi itu, Tuhan mengembusi roh sehingga bangsa Israel menjadi taat kepada Yahweh. Dan kita lihat kekuatan bangsa Israel sampai hari ini itu bukan kuasa manusia, tetapi kuasa siapa? Yahweh. Dan tidak menutup kemungkinan suatu saat bersama Bapak Bupati yang punya spirit ini, Kerom akan menjadi kuat, menjadi hebat ketika semua manusia Kerom ini takut kepada Tuhan. Amin. Amin. Ini yang menjadi pegangan kita. Dan ini dalam sejarah sudah terbukti. Tidak ada yang bisa mengalahkan Israel selama-lamanya. Karena Israel itu ada di tangan Allah. Ini kitab suci yang berbicara, bukan manusia. Dan kita juga bersyukur, para saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani, Kristus telah bangkit dan mengalahkan kematian. Dan saya kira tidak ada nabi di dunia ini yang bangkit seperti Yesus. Cari di kolong langit ini dikubur, tidak ada nabi satupun yang bangkit seperti Yesus. Amin. Amin. Dan hanya Yesus yang bisa bangkit. Karena apa? Yesus itu dua kodrat. Satu, manusia tidak berdosa. Yang kedua, Allah. Dan sebagai manusia dia sama seperti kita, tapi sebagai Allah dia tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Maka hari ini kita bersyukur, di dalam Injil itu dikisahkan bahwa Yesus itu bangkit mengalahkan kematian. Santo Paulus penjahat itu yang bertobat menjadi murid Yesus, dia berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 14, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia saya percaya dan sia-sia juga kamu percaya. Sia-sia pewartaan saya, kata Paulus. Secara positif kita bisa merumuskan, karena Yesus bangkit, maka Paulus percaya, kita orang Kristen percaya. Amin, orang Kristen. Amin. Ini dasar kekuatan kita. Jadi bukan kata-kata manusia yang mengatakan Yesus bangkit, tapi dia sendiri berfirman, malaikat sendiri berfirman bahwa dia bangkit. Maka ketika Maria Magdalena Injil minggu lalu bingung-bingung ke kubur, cari Yesus, bingung. Tiba-tiba malaikat, ibu, kamu cari siapa? Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Inilah yang mau mengingatkan kita semua orang Kristen, semua orang Katolik, kita punya Tuhan yang hidup.
Kalau kita punya Tuhan yang hidup, peganglah, setialah, maka Kerom akan hebat. Itu dasarnya. Saya kira dasar ini menjadi fondasi bagi kita. Saya membaca dan melihat tahun 1939 seorang misionaris Belanda menyemat nama Kerom ini dari kata ker dan om, artinya apa? Kita kembali ke rumah. Siapa rumah kita? Rumah kita adalah ada dalam lingkungan Tuhan Yesus. Siapa rumah kita? Kita harus mengenal Tuhan. Siapa rumah kita? Kita harus takut kepada Yesus, Sang Pencipta kehidupan. Ini para saudara. Maka kalau ditanyakan, apa yang Yesus bawakan ketika dia bangkit? Apa yang dia bawa? Yang pertama, Yesus ketika bangkit, dia mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Damai itu berarti apa? Spirit Yesus, kuasa Yesus, tenaga Yesus diberikan kepada orang Katolik, orang Kristen. Dan tenaga itulah yang membuat hati saya dengan Bapak Bupati bisa bertemu 4 bulan lalu. Dan kami seperti teman, seperti Bapak. Dan saya merasa tidak risih, saya merasa enjoy. Terima kasih ya Bapak Bupati. Damai. Dan saya datang di sini juga, kami para pastor kemanapun pergi membawa damai. Karena Kristus telah bangkit, lahir dalam diri kami. Karena Roh Kudus telah lahir dalam diri kita. Yang kedua, apa yang dibawakan oleh Yesus? Dia berkata tadi dalam Injil ketika dia sudah bangkit, jangan takut, terimalah Roh Kudus. Jadi ini para saudara, orang Kristen dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Itu berarti apa? Anugerah terindah dari Allah untuk ciptaannya adalah Roh Kudus. Maka ketika manusia dicipta oleh Tuhan, dia mengembusi dengan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu roh kehidupan. Tadi saya sudah jelaskan pertama. Maka orang yang hidup dalam Roh Kudus, dia membawa damai, bukan perpecahan, bukan pertengkaran. Nah, ini yang harus kita ingat. Maka Yesus mengajarkan damai. Maka saya ketika hadir di Papua ini, saya baru masuk di Papua sini. Saya biasanya di Papua Selatan sana, Merauke dan juga Sorong, Manokwari. Terima kasih Pak Bupati undang sini, jadi saya bisa masuk ke Jayapura juga, bisa berkhotbah di sini. Terima kasih Pastor Fra. Ya. Jadi ini kita lihat Roh Kudus. Siapa dia? Roh kehidupan. Maka orang yang hidup dalam Roh Kudus memberi kehidupan, memberi semangat, memberikan sukacita dan damai. Yang kedua, Roh Kudus siapa? Penolong yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Jadi itu, Yesus sudah meninggalkan dunia ini secara fisik. Maka dia berkata apa? Aku meminta kepada Bapa penolong lain. Siapa itu? Roh Kudus yang menyertai orang percaya. Luar biasa kan? Jadi penjaga kita itu, satpam kita itu bukan hanya manusia, tetapi siapa? Roh Kudus, penolong. Maka kalau kita memiliki kesulitan, kita mohon kepada Roh Kudus. Nah, disinilah nyambungnya tema yang diberikan oleh Bapak Bupati. Roh Kudus itu dua punya kekuatan. Yang pertama 7 karunia, dan yang diambil ini salah satu karunia Roh Kudus itu adalah apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan kebijaksanaan. Dan sifat dari karunia itu apa? Tetap. Sifat dari karunia itu juga apa? Membuat semua orang Kristen setia kepada Yesus, hidup dalam Yesus, bersaksi tentang Yesus. Itu maksudnya kita ada di sini. Dan yang kedua, apa kekuatan Roh Kudus? Karisma Roh Kudus. Apa itu karisma? Banyak sekali. Ada sabda pengetahuan, ada penyembuhan dalam nama Yesus. Ada apalagi? Iman, ada kesaksian, ada pewartaan. Dan dalam konteks Injil hari ini, iman. Jadi orang yang hidup dalam Roh Kudus itu memiliki iman yang mendalam, yang kuat kepada Kristus. Dan itu juga karisma Roh Kudus. Maka ketika Yesus bangkit, dia meneguhkan iman si Thomas yang tadi ragu-ragu, ini Yesus bangkit atau tidak sih? Ketika Yesus menunjukkan, karena waktu Yesus murid-murid lain ada, dia nggak ada. Lalu ketika Yesus memberitakan, inilah, lihat ini, tangan dan kakiku ini, bekas tusukan. Lalu dia baru percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah,
kehadiran Yesus itu juga meneguhkan iman Thomas dan meneguhkan iman kita. Iman kepada siapa? Kristus Sang Penyelamat, Kristus yang bangkit, Kristus yang menjaga kehidupan kita. Para saudara dan saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan, hari ini juga gereja merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Yesus berbicara kepada Santa Faustina di Krakau, Polandia, bahwa Yesus yang bangkit itu memberikan kemurahan, memberikan pengampunan kepada pendosa. Jadi Yesus itu memberikan pengampunan. Terima para pendosa. Kalau kita jatuh dalam dosa, mohon pengampunan. Maka tadi di Injil dikatakan, bagus sekali. Gimana kalau kita berdosa? Ya, ketika Yesus naik ke surga itu dia mengembusi Roh Kudus. Dia berkata kepada Petrus dan teman-temannya, Petrus, ya, kepadamu telah kuberikan kuasa ini. Ya, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan ini mandat kenapa dalam gereja Katolik itu perlu pengakuan dosa kepada pastor. Ini salah satu teks refleksi biblis yang mau mengatakan kepada gereja bahwa Yesus memilih para rasul 12 itu, dan zaman sekarang itulah deretan para uskup. Uskup punya pembantu rekan kerja, namanya kami para imam. Karena uskup sendiri bekerja nggak bisa selesai, pasti meninggal dia cepat. Maka dipilih rekan kerjanya. Kami para imam adalah rekan kerja uskup. Diberi kuasa. Maka kalau umat mengaku dosa kepada kami, bukan kami yang memberi kuasa itu, tapi mandat itu yang diberikan Yesus yang mengalirkan rahmat dan pengampunan, dan kami instrumennya. Begitu gagasannya. Apakah boleh langsung mengaku kepada Tuhan? Boleh, tetapi secara institusi tidak demikian. Baik, karena gereja itu adalah transenden, gereja itu juga adalah institusi, gereja itu juga adalah refleksi teologis kehadiran karya Roh melalui suksesi. Baik, para saudara, inilah yang kita syukuri kenapa Santa Faustina memberitakan kerahiman ilahi. Karena kalau kita sadar kita berdosa, datang kepada Yesus, Dia mengampuni kita. Akhir kata dalam homili ini, tema kita takut akan Tuhan membawa kerom hebat. Kita harus sepakat dulu, ya. Kerom akan menjadi hebat ketika kerom itu setia kepada Yesus, berpegang pada Yesus dan mewartakan Yesus. Siap orang kerom? Siap. Amin. Saya masuk kota Kerom itu, ya, Bapak Bupati dan masyarakat mendirikan satu patung Yesus. Itu mau mengatakan apa? Kerom adalah milik siapa? Yesus. Juga ada patung Bunda Maria. Kerom selalu didoakan dan di hati Santa Perawan Maria. Luar biasa. Ini yang membuat Kerom jadi hebat. Pertama-tama kita harus teladan Yesus, hidup dalam Yesus, sehingga apa? Kekatolikan kita, kekristenan kita membawa apa? Damai, itu. Persatuan. Apalagi hidup dalam persaudaraan, ya. Hidup dalam doa. Maka bagus sekali supaya kita itu mengalami kebangkitan Tuhan dalam bacaan pertama tadi, ya. Ada hidup doa bersama, ada ekaristi bersama. Maka hari ini kita ekaristi. Yesus hadir di sini memberkati pemerintah kita, memberkati rakyat kita. Apalagi yang lain selain itu, kita bersaudara. Mungkin setelah ini nanti ada jualan dan seterusnya. Itu menunjukkan juga kasih persaudaraan kita satu terhadap yang lain. Bersyukur kepada Tuhan atas segala yang kita miliki. Maka para saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita tetap setia kepada Kristus, karena Dialah sumber kehidupan, sumber kerahiman yang menganugerahkan Roh Kudus kepada kita semua. Tuhan memberkati kita.